menolak tawaran. Stella meneguk salivanya dengan susah payah ketika menyadari jika Roland benar-benar ingin mengajaknya berdansa. Dia kembali mengingat ucapan Brans yang mengatakan jangan beri respon berlebihan pada Roland. Meski tidak mengerti maksud dari ucapan pria itu, Stella yakin itu merupakan sebuah peringatan untuknya. Ingin bertanya lebih lanjut, tapi Brans malah menjaga jarak darinya. Tidak enak juga jika dia harus bertanya tentang hal itu di hadapan Roland. Dentingan musik dansa terdengar begitu merdu. Beberapa tamu sudah mulai memilih pasangannya untuk melakukan dansa, sementara Stella semakin mengumpulkan kepanikannya. Bahkan hanya melihat senyum Roland saja, semua bulu romanya sudah meremang. "Stella, ayo berdansa denganku," ucap Roland yang kesekian kalinya. Dia membungkuk sambil mengulurkan tangan, persis seperti seorang pangeran yang ingin mengajak putri berdansa. Stella tidak tahu harus mengatakan apa. Dia menoleh pada Brans dan masih berusaha menunggu jawaban. Tapi pria itu hanya berkedip-kedip tanpa mengatakan apapun. Dan sebenarnya itu tidak membantu sama sekali. Bahkan Stella beranggapan jika pria itu sedang kelilipan. Entah kenapa Stella sendiri merasa geli, bahkan rasanya dia ingin mual saat mendengar suara halus Roland. Pria itu sangat berbeda jauh dengan Saka. "Maaf tuan, tapi saya tidak bisa berdansa," jawab Stella dengan cepat karena dia tidak ingin mengambil resiko jika Saka sampai memergokinya. Bahkan tadi ketika dia tersenyum pada Roland pun, pria itu sudah ingin menelannya hidup-hidup. Apalagi jika dia menerima ajakan dansa Roland. Pesta perayaan ini benar-benar hancur dalam hitungan detik. "Tidak masalah, aku akan mengajarimu." "Aku?" Benar ucapan itu, Brans yang berdiri beberapa langkah di samping Stella berakting layaknya orang muntah. Baginya ini sangat menggelikan. Laki-laki tua itu benar-benar tidak tahu diri ya, gumamnya dalam hati. "Mari." Lagi-lagi Roland mengajaknya, sampai Stella bingung harus menjawab seperti apa, alasan apalagi yang akan dia berikan. Dia menoleh pada Brans, lagi-lagi pria itu hanya memberikan isyarat seperti gelengan kepala. Ya, hanya itu, tidak lebih. Stella tahu itu merupakan sebuah pertanda. Dia tahu itu sebuah jawaban agar dia menolak ajakan berdansa itu. Tapi masalahnya, Stella tidak tahu harus memberi jawaban yang seperti apa. Dia bahkan tidak bisa berpikir karena sejak tadi pria itu terus menatapnya tanpa henti. Bukannya salah tingkah, Stella malah ingin kabur dari tempat itu. "Tidak tuan, terima kasih." Stella masih berusaha untuk menolak. Dia tidak mau menimbulkan masalah baru untuk dirinya sendiri. Apalagi tidak ada Saka di sampingnya. "Kenapa? Kamu takut pada aku?" tanya Roland. Meski dalam hatinya sudah sangat jengkel, dia masih berusaha untuk meluluhkan hati Stella. Karena malam ini hanya wanita itu yang terlihat cantik di antara yang lain, bahkan dibanding Anna sekalipun. "Iya, aku takut. Kau terlihat seperti pria hidung belang," gumam Stella dalam hati. Wajahnya tampak cemas, namun dia berusaha untuk memperlihatkan senyumnya. "Brans," panggil Stella yang mendekat ke arah Brans. Namun pria itu tampaknya mengingat teguran perintah Saka untuk tidak mendekat pada Stella. "Iya, Nona," Brans menjawab sekaligus bertanya. Tapi dia juga mundur untuk menjaga jarak dari Stella. Kenapa menjauh?" Niatnya ingin berdekatan dengan Brans agar Roland tidak memaksanya untuk berdansa. Tapi kenapa Brans malah menjauh darinya? "Saya tidak ingin mengambil resiko, Nona. Saka bisa mematahkan kaki saya nanti." Dia ingat kali ancaman yang diberikan pria itu padanya. Jangan sampai mendekati Stella. Jika tidak, dipastikan pria itu akan marah besar. Mendengar alasan itu, Stella mendengus kesal. Lalu dia kembali menatap Roland yang masih setia menunggunya. Tapi Brans melakukan itu bukan tanpa alasan. Bisa saja dia menjauhkan Stella dari Roland. Pria itu ingin melihat apakah Stella dan Anna itu sama. "Bagaimana Stella? Kamu menerima tawaranku?" Seluruh tubuh Roma Stella meremang. Jika bukan karena Saka, dia sudah melarikan diri di tempat ini. "Akan aku ajarkan kamu cara berdansa yang baik, Stella." Tampaknya Roland benar-benar mengerahkan semua caranya agar Stella tidak bisa menolak. Dia sangat percaya diri dengan hal itu. Dia sudah mencoba trik ini untuk mendapatkan Anna dan itu benar-benar berhasil. Setelah menarik nafas, dia semakin geram karena Roland selalu berusaha memaksanya. Bahkan sekarang pria itu meraih tangan Stella dan menggenggamnya. "Musik sudah menanti kita, Stella." Namun detik kemudian Stella menarik kembali tangannya, tepat saat dia menyadari Roland akan segera mencium punggung tangannya. "Maaf tuan," ucap Stella dengan cepat sampai mengagetkan Roland sendiri. "Mukanya saya tidak sopan karena menolak ajakan Anda. Tapi seharusnya Anda paham jika Saka orang yang sangat cemburuan." Mendengar ucapan panjang lebar Stella, Roland benar-benar terkejut. Dia menatap Stella dengan lekat. Wanita ini benar-benar menolaknya. "Kamu menolak saya, Stella?" tanya Roland, untuk memastikan jika dia tidak salah dengar. "Maafkan saya, tapi saya harus menjaga perasaan Saka." Seketika dia merasa tenang saat dengan berani menolak ajakan pria itu. Dia ingin menunjukkan jika dirinya bukanlah seorang wanita gampangan. Secara logika, ini terkesan aneh. Bagaimana mungkin ayah dari kekasihnya mengajak dia berdansa? Itu sangat menggelikan. Meskipun hanya kasih pura-pura, tapi tetap saja Stella merasa geli saat melihat tatapan Roland. Aneh dan tidak seperti tatapan orang pada umumnya. "Oh, jadi kamu sangat mencintai Saka, begitu?"
Iya, saya sangat mencintai dia, ucap Stella dengan tegas. Tapi percayalah, ini dia lakukan demi kesempurnaan aktingnya, juga agar Roland tidak terus memaksanya. 6 detik kemudian, Roland malah tertawa geli. Dia menggelengkan kepalanya. Dulu, Hana juga mengatakan hal yang sama, ucap pria itu dan masih terus tertawa. Stella mengerutkan keningnya. Dia sendiri kebingungan dengan ucapan Roland. Dia tidak mengerti dan tidak paham. Hana juga mengatakan yang sama. Maksudnya, astaga, Stella benar-benar dibuat pusing dengan keluarga Saka. Stella menoleh ke samping, dia menatap Brans yang ternyata sudah senyum-senyum sendiri sambil memegang ponsel. Entah apa yang ada di pikiran pria itu, tapi Stella melihatnya memegang ponsel. Apa dia sedang merekam video? Sial, bukannya membantu untuk lepas dari Roland, Brans malah sibuk dengan ponselnya. Dasar pria aneh. Baiklah kalau begitu Stella, ucap Roland pada akhirnya. Lalu dia menegakkan tubuh dan menatap wanita itu. Roland menepuk tangannya, lalu seorang pelayan datang membawa sebuah nampan berisi beberapa benda, seperti jam tangan, kunci mobil, dan kartu nama. Sebagai perkenalan awal, karena kamu adalah kasih Saka, pilihlah hadiah ini. Dia menunjukkan nampan yang disodorkan oleh pelayan itu. Kamu bisa milih apapun, jam tangan mahal, mobil mewah, perhiasan, apapun yang kamu mau. Setelah mendekati Brans lalu berbisik, apa dia ingin menyogokku? Tanyanya dengan perlahan. Iya Nona, itu salah satu trik untuk mengambil hati wanita. Brans membalasnya dengan bisikan juga. Untuk apa? Dia sudah punya istri. Tua bangka itu tidak akan cukup dengan satu wanita. Maksudnya? Stella. Hah? Iya? Kenapa? Spontan Stella menegakkan tubuhnya. Dia menyudahi acara bisik-bisik dengan Brans. Ayo, pilihlah, ucap Roland. Dia sangat yakin jika Stella tidak akan bisa menolak tawarannya kali ini. Stella menarik nafasnya dengan pelan. Dia tersenyum dan menatap pria itu dengan tenang. Terima kasih Tuan, balasnya dengan cepat. Saya sudah merasa cukup dengan semua pemberian Saka, termasuk kalung mahal ini. Dia menyentuh lehernya hendak menunjukkan benda berkilau yang menggantung di sana. Detik itu Roland benar-benar kesal. Untuk kedua kalinya Stella menolak semua tawarannya. Wanita ini benar-benar sulit ditaklukkan, tidak seperti Anna. Hanya diberi jam tangan mahal saja dia sudah menurut dan mau melakukan apapun. Tapi wanita ini menolak semua yang dia berikan. Roland menarik nafasnya dengan kasar. Dia sudah ingin membanting nampan yang dibawa pelayan itu. Tuan, mohon maaf, saya permisi. Rasanya lelah menghadapi pria itu. Stella memilih untuk mencari tempat lain. Kakinya pegal jika terus-terusan berdiri menggunakan high heels ini. Brans menyimpan ponselnya. Dia menatap Roland yang sudah terlihat pucat pasi. Nafasnya terasa berat karena merasa dipermalukan. Anda salah orang, Tuan Roland. Pria itu tersenyum lalu dia segera pergi meninggalkan Roland dengan kemarahannya. Sial, geram pria itu dengan tangan mengepal erat. Wajahnya benar-benar diselimuti emosi karena tampak memerah persis seperti orang kepanasan. Wanita itu, lihat saja apa yang akan kulakukan padanya, gumam Roland sambil menatap penuh amarah pada Stella yang sudah duduk di sebuah kursi. Wanita itu sudah mempermalukannya, dan nanti dia akan benar-benar membalas dengan hal yang sangat setimpal. Entah apa yang akan dilakukan pria itu, hanya dia dan isi kepalanya yang tahu. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.